Ada paradoks paling berbahaya di Irak. Kelompok yang dicap teroris oleh Amerika justru hidup di dalam struktur militer negara sekutu Amerika. Dari perang melawan ISIS, milisi Irak menjelma menjadi kekuatan legal bernama PMF, digaji miliaran dolar dari kas negara, tetapi tetap menargetkan pasukan Amerika Serikat dengan drone, rudal, dan perang gesekan panjang. Mereka pernah membunuh ratusan tentara Amerika, menjatuhkan MQ-9 Reaper senilai 30 juta dolar, menyandra politik Baghdad, dan tetap bertahan meski dihantam 138 serangan udara era Trump. Ini bukan sekadar proksi Iran, ini mesin perang yang belajar menunggu, menggerogoti, lalu memaksa adidaya mundur perlahan. Jadi, apakah milisi Irak adalah proksi Iran paling sulit dihentikan? Milisi Irak menjadi anomali yang sulit dijelaskan dengan cara biasa. Di satu sisi, 6 kelompok di dalamnya dicap teroris oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, kelompok yang sama justru masuk legal ke struktur militer Irak, negara sekutu Washington. Akar ceritanya kembali pada tahun 2014, saat ISIS menyerbu Irak Utara dan membuat tentara resmi kehilangan pijakan. Dalam situasi kacau itu, Grand Ayatollah Ali Al-Istani mengeluarkan fatwa yang mendorong warga Syiah mengangkat senjata. Dari jaringan sukarelawan inilah Popular Mobilization Forces atau PMF atau Al-Hashd Al-Shabi kemudian dibentuk, tetapi fondasinya tidak sepenuhnya baru. Inti kekuatannya berasal dari milisi Syiah binaan Iran yang sudah bergerak diam-diam sejak invasi Amerika pada tahun 2003. Dari sinilah ironi besar muncul. Pada tahun 2014 hingga 2017, PMF berada di kubu yang sama dengan militer Amerika Serikat untuk menghancurkan ISIS. Namun pada waktu yang sama, faksi ekstrim di dalamnya ini tetap menyiapkan serangan terhadap pasukan Amerika. Keadaan darurat nasional dipakai untuk memperoleh legitimasi, akses anggaran negara, dan posisi resmi sebelum senjata itu kembali diarahkan kepada Washington. Setelah ISIS dikalahkan pada tahun 2017, PMF tidak dibubarkan. Mereka justru makin dilembagakan dalam struktur negara. Sampai sekarang, sekitar 50.000 pejuang aktif dari 6 faksi utama masih berada di dalamnya. Nama-namanya bukan pemain kecil. Kataib Hezbollah, faksi paling radikal yang dikaitkan dengan serangan Tower 22 pada tahun 2024, Asaib Al-Haq yang punya pengaruh di parlemen, serta Harakat Hezbollah Al-Nujaba yang bergerak lintas batas di bawah Quds Force Iran. Selain itu ada Kataib Sayyid Al-Suhada, Harakat Ansar Allah Al-Aufiyah, dan Kataib Imam Ali. Mereka adalah proksi Iran yang memakai seragam legal tentara Irak, dibayar sekutu Amerika tetapi bergerak untuk mengusir Amerika dari Irak. Sejak invasi Amerika pada tahun 2003 hingga penarikan pasukan pada tahun 2011, milisi Irak yang kelak menjadi fondasi PMF disebut menewaskan sedikitnya 600 tentara Amerika Serikat. Angka itu bukan hasil perang konvensional, melainkan buah dari operasi gerilya panjang yang dibangun dengan dukungan Teheran. Mereka tidak mencari duel terbuka dengan pasukan Amerika Serikat. Senjata utamanya adalah perang gesekan, terutama lewat bom rakitan pinggir jalan atau IED. Iran bahkan memasok varian lebih mematikan bernama Explosively Form Penetrator atau EFP. Melalui jaringan Quds Force, senjata ini diselundupkan ke Irak dan mampu melontarkan proyektil tembaga yang menembus zirah tank ringan serta Humvee Amerika. Tekanan itu diperkuat oleh program penembak runduk, serta infiltrasi intelijen ke dalam institusi resmi Irak. Hasilnya, milisi mampu mengatur tempo pergerakan lawan. Ketika pasukan Amerika keluar pada Desember 2011, Washington menyebutnya kemenangan. Tetapi bagi milisi Irak, itu adalah bukti bahwa negara adidaya bisa dipaksa mundur jika biaya politik dan korban darah dibuat terlalu mahal. Setelah Amerika pergi, milisi Irak tidak mengecil. Mereka tumbuh dengan menempel pada sumber daya negara. Pada tahun 2026, PMF menerima anggaran 3,6 miliar dolar dari kas Irak.
Sebagian uang pajak itu mengalir ke faksi yang dicap teroris oleh Amerika Serikat, menciptakan dilema bagi Pentagon yang memberi bantuan militer ke Baghdad. Di luar anggaran negara, milisi ini juga meraup lebih dari $1 miliar per tahun dari penyelundupan minyak. Pusatnya adalah Mohandes General Company, perusahaan bentukan pemerintah Irak pada tahun 2022, yang namanya diambil dari pendiri Kataib Hezbollah. Pada Oktober 2025, Kementerian Keuangan Amerika Serikat memasukkan perusahaan ini ke daftar hitam karena dinilai mengalihkan dana kontrak pemerintah untuk membiayai milisi. Kekuatan politik milisi Irak mencapai titik paling jelas setelah pemilu November 2025. Ketika koalisi Syiah mendorong Nouri al-Maliki menjadi Perdana Menteri, Washington masuk menekan Baghdad agar 6 milisi pro-Iran tidak diberi tempat di kabinet. Dampaknya langsung terasa. Mesin politik Irak terkunci berbulan-bulan tanpa pemerintahan definitif hingga awal tahun 2026. Pada tahap ini, mereka bukan lagi bayangan bersenjata di pinggir negara. Mereka sudah menjadi kekuatan yang mampu menahan pembentukan kabinet dan memengaruhi siapa yang memimpin sebuah negara berdaulat. Saat Perang Iran meledak pada tanggal 28 Februari 2026, milisi Irak berubah menjadi salah satu front paling aktif. Lebih dari 40 serangan drone dan rudal diluncurkan ke basis Amerika. Pada Maret 2026, pejuang PMF mengklaim menjatuhkan MQ-9 Reaper Amerika Serikat senilai $30 juta di Basra, lalu menghantam helipad kedutaan Amerika Serikat di Baghdad. Trump membalas dengan 138 serangan udara. Puluhan milisi tewas, termasuk figur senior seperti Abu Ali al-Askari dari Kataib Hezbollah dan Jenderal Saad Dawai dari militer resmi Irak. Namun setelah 138 serangan udara dan 73 milisi terbunuh, jaringan itu tetap hidup. Mereka tetap bergerak, tetap menyerang. Disinilah kisahnya mirip Houthi. Operasi udara superpower menelan biaya besar tetapi gagal mematikan target. Milisi Irak berbeda karena mereka menyatakan doktrinnya secara terbuka. Pada Maret 2026, Kataib Hezbollah menegaskan tujuan mereka, menyeret Amerika Serikat ke perang gesekan panjang sampai kehadiran militer Amerika Serikat tersapu dari kawasan. Mereka bahkan menekan Washington lewat 5 syarat gencatan senjata, termasuk penghentian operasi IDF di Lebanon dan pengusiran operator CIA dari Irak. Anehnya, di tengah baku serang, Washington tetap meladeni negosiasi di bawah meja ini. Dengan dukungan Harakat Al-Nujabah dan koordinasi penuh bersama Iran, pola itu menunjukkan sesuatu yang jelas. Ini bukan ledakan emosi, melainkan strategi matang yang disusun untuk menguras lawan pelan-pelan sebelum memaksanya mundur dari Irak dan Teluk secara bertahap. Januari tahun 2026 menjadi salah satu titik penting yang jarang disebut sebagai kemenangan milisi Irak. Sebulan sebelum perang Irak meledak, pasukan Amerika Serikat menarik diri dari sebagian besar wilayah Irak dan hanya mempertahankan kehadiran di Kurdistan. Long War Journal membaca langkah itu sebagai hasil dari perang gesekan panjang, bukan satu pukulan besar, melainkan rangkaian serangan kecil yang konsisten selama bertahun-tahun sampai biaya politik Washington terus naik dan penarikan menjadi pilihan paling masuk akal. Polanya mengulang pelajaran tahun 2011. Bahkan setelah gencatan senjata resmi Amerika Serikat Iran diteken pada 7 April 2026, milisi Irak tidak mengikuti ritme diplomasi. Sehari setelah kesepakatan itu, konvoi diplomat Amerika Serikat disergap oleh milisi PMF di Baghdad. Di arena politik, cengkeraman mereka juga belum terputus. Kabinet Irak lumpuh di dalam struktur negara karena faksi pro-Iran terlalu kuat untuk diabaikan, tetapi terlalu bermasalah untuk diterima oleh Washington. Tanpa arsenal raksasa seperti Hizbullah atau blokade laut seperti Houthi, milisi Irak menang dengan cara lain. Bertahan 2 dekade melewati 3 presiden Amerika, lalu perlahan mengikis ruang gerak adidaya di Irak.
Setelah lebih dari 20 tahun bergerak dengan pola seperti itu, masa depan milisi Irak bisa dibaca lewat 3 skenario. Pertama, perang gesekan berlanjut sampai Amerika benar-benar pergi, jika pola historis dan deklarasi strategi mereka menjadi acuan. Pada tahun 2030, kehadiran Amerika Serikat di Irak bisa nyaris nol. Kedua, terjadi pelucutan senjata bersyarat. Trump menekan kabinet Irak, lalu sebagian milisi menerima demilitarisasi bertahap sebagai bagian dari kesepakatan. Namun faksi paling ekstrim kemungkinan menolak, lalu berubah menjadi kelompok lebih kecil tetapi jauh lebih keras. Ketiga, konflik internal Irak pecah. Faksi yang didukung Iran dan arus utama PMF saling berbenturan hingga berubah menjadi konflik terbuka. Sejak tahun 2003, milisi Irak menjalankan perang gesekan yang memaksa Amerika mundur pada tahun 2011 dan Januari 2026. Di sela periode itu, mereka masuk legal ke militer Irak lewat PMF, menerima miliaran dolar dari kas negara, dan tetap menyerang pasukan Amerika Serikat termasuk Tower 22. Bahkan setelah 138 serangan udara era Trump, mereka masih bertahan. Nah, menurutmu, proksi Iran mana yang paling sulit untuk dihentikan? Houthi, Hezbollah, atau milisi Irak? Tulis di kolom komentar.